Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi proses pengolahan migas tentang gas dehydration. Next. Kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Alvin Faiz Asirki, ada teman saya, Dava Zoganza Arunata, dan Fauzan Asmi. Next. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu natural gas dehydration. Natural gas dehydration merupakan proses menghilangkan uap air yang terkandung di dalam natural gas. Air merupakan zat yang paling umum ditemukan atau zat yang paling umum yang mengontaminasi hidrokarbon ketika diproduksi dari sumur. Ada dua alasan kenapa air harus dihilangkan dari natural gas. Next. Nah, alasan yang pertama adalah pencegahan pembentukan hidrat. Hidrat merupakan padatan yang terbentuk oleh 90 kombinasi air dan 10% hidrokarbon. Hidrat tumbuh sebagai kristal yang dapat menjadi sumbatan pada orifice, valve, dan daerah lainnya yang tidak mengalami aliran penuh karena terjadi perubahan temperatur dan tekanan. Yang kedua adalah menghindari korosi. Korosi sangat berbahaya ketika kita temukan di industri-industri. Korosi sering terjadi karena ketika liquid water hadir bersama dengan gas asam. Kebersamaan ini akan cenderung membentuk larutan asam yang sangat korosif, terutama untuk baja karbon yang biasanya digunakan dalam pembangunan fasilitas pengolahan oil and gas. Next. Selanjutnya itu ada metode gas dehydration. Yang pertama itu ada absorption atau menggunakan liquid desistance, misalnya glikol dan juga metanol. Lalu yang kedua itu ada adsorption, yaitu menggunakan solid desistance, misalnya ada alumina dan juga silica gel. Lalu yang terakhir itu ada cooling atau condensation, below the dew point. Yur bahasa Inggris yur ngentot. Tai. Ini tuh apa ya? Cooling itu apa ya? Cooling itu kayak titik Menurunkan titik dew point apa sih? Ini titik beku ya, titik rendah. Dew point apa? Iya. titik titik embun. Dew point titik embun. Baik, Berarti dilanjutkan. below the dew point itu apa? Berdasarkan titik embun. Berdasarkan. Ya. Ulang dari metode gas dehydration aja. Sudah. Menang. Lebel. Kumpul. Profesional. Canco meneng toper. Kok jangan di on mic lah. Loh ya orang aku yang mau presentasi kontol. Lanjut pulang, Cok. Ayo Mimi. Gas. Itu tuh perkara destilasi dulu. Wow. Baiklah, selanjutnya itu ada metode gas dehydration. Yang pertama itu ada absorption, yaitu menggunakan liquid desistance, misalnya itu ada glikol dan juga metanol. Lalu yang kedua ada absorption, yaitu menggunakan solid desistance, misalnya alumina dan juga silica gel. Lalu yang terakhir itu ada cooling atau condensation, yaitu berdasarkan titik embun.
menggunakan refrigeration atau turbo expansion. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang absorption. Pada proses absorption, hygroscopic liquid digunakan untuk kontak dengan wet gas atau gas basah untuk menghilangkan uap air. Triethylglycol atau TEG adalah pelarut yang paling umum digunakan. Ada dua hal utama dalam absorption system, yaitu gas dehydration system dan juga glycol regeneration. Inlet gas yang masih basah memasuki kontraktor dari bawah dan mengalir ke atas melewat tray-tray di dalam kontraktor hingga keluar menjadi gas kering di bagian atas kontraktor. Sedangkan glikol masuk ke dalam kontraktor melalui bagian atas, sehingga natural gas dengan glikol akan bereaksi secara berlawanan arah dan keluar pada bagian bawah kontraktor. Glikol yang keluar dari kontraktor biasa disebut dengan rich glycol karena sudah mengandung banyak uap air yang diambil dari natural gas. Rich glycol ini akan diproses lagi yang biasa disebut dengan glycol regeneration, di mana rich glycol ini akan dipanaskan di dalam reboiler pada temperatur tertentu hingga uap air menguap. Tetapi glikol masih berada di dalam fase liquid. Dan glikol yang sudah bersih dari uap air ini akan dipompakan lagi ke dalam kontraktor. Baik, sebelumnya di sini saya izin menjelaskan tentang proses flow diagram dari natural gas. Yang pertama tuh inlet gas masuk ke dalam kolom, yang kolomnya tuh jenisnya tipe dry, lalu gasnya naik, kemudian gas yang bereaksi dengan lean glycol yang dari atas, lean glycol yang sudah terikat dengan air, lalu akan turun ke bawah menjadi rich glycol. Setelah menjadi rich glycol, selanjutnya rich glycol akan dilakukan regenerasi sebelum masuk ke dalam stripping column. Rich glycol tersebut dipanaskan di dalam HE. Setelah diregenerasi di stripping column, water yang terkandung dalam rich glycol akan terpisah dan akan menuju ke storage penyimpanan setelah keluar dari stripping column yang sebelumnya rich glycol sekarang menjadi lean glycol. Karena kandungan air yang ada di glycol sudah dipanaskan di reboiler dan menjadi uap, kemudian diturunkan suhunya di HE, lalu didinginkan kembali oleh dry gas. Mungkin itu penjelasan proses dari flow diagram. Itu akan terjadi berulang-ulang kembali, yang dimana inlet gas masuk lalu naik, setelah naik airnya menjadi rich glycol, lalu melewati HE dipanaskan ke stripping column dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari proses flow diagram tersebut. Baik teman-teman semuanya, di sini kami sudah memaparkan materi tentang gas dehydration menggunakan metode absorption, di mana metode absorption ini kita menggunakan glikol untuk gas dehydration-nya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.